Selamat pagi lur. Berjumpa lagi di Asti Agrisatria Alam Sincantua Indonesia. Di kesempatan pagi ini lur, akan saya berikan informasi bagaimana atau kapan bibit katak ini bisa mengeluarkan tunas atau tumbuh seperti di contoh ini. Dari bibit katak yang terkecil, yang sedang, dan yang sedang juga yang agak besar. Ini sudah mengeluarkan tunas pada tanggal 10 Juni 2020 ini ya. Kapan bibit katak itu akan mengeluarkan tunas lur? Sangat mungkin bibit katak itu mengeluarkan tunas kapanpun selama bibit katak yang didapat dari tanaman porang yang sudah dorman atau sudah istirahat tumbuh dan katak sudah lepas sendiri dari tangganya seperti ini contohnya, seperti ini. Nah, contoh katak seperti ini katak yang sudah dorman, sudah istirahat tumbuh dari tanaman porang lor. Nah, seperti ini. Oke, katak yang sudah dorman atau katak yang didapat dari tanaman porang yang sudah istirahat tumbuh itu kapanpun petani porang ingin menunaskan bibit katak itu sangat mungkin dengan cara bibit ditempatkan di tempat yang lembab atau disemai seperti kita menyemai bibit cabai, bibit biji-bijian lainnya. Katak diberikan di tempat yang lembab, ditutup, dan nanti akan mengeluarkan tunas lur, bakal tunas. Mengeluarkan katak akan mengeluarkan bakal tunas seperti ini, akan mengeluarkan bakal tunas seperti ini. Apabila katak yang sudah mengeluarkan bakal tunas seperti ini, bila di semaian dipindah ke tanah akan mengeluarkan akar seperti ini lur, mengeluarkan akar dan terus melakukan tumbuh, mengeluarkan daun seperti ini, daun dan akar seperti ini. Ini apabila dari persemaian itu dipindah ke media tanah atau polybag, akan langsung lanjut tumbuh. Namun apabila dari persemaian yang sudah keluar tunas seperti ini dibiarkan saja dipindah ke tempat yang kering dan tidak lembab, tempat yang kering tidak lembab, katak ini tidak akan lanjut tumbuh. Katak ini hanya akan seperti ini sampai nanti masa tumbuh atau masa tanam bibit katak lur. Yang biasanya masa tanam bibit katak itu jatuh di bulan Oktober dan November atau di awal musim hujan. Seminggu atau sebulan sebelum musim hujan, katak sudah disemai di lahan tanam yang sudah disiapkan. Itu akan lebih bagus daripada katak kita tumbuhkan sebelum musim tanam. Karena apa lur? Apabila kita menunaskan atau menumbuhkan katak ini kapanpun itu sangat mungkin, namun kita petani harus dituntut mencukupi semua kebutuhan pertumbuhan tanaman porang ini di saat atau di luar musim, di saat atau di musim kemarau atau di musim luar tumbuh katak normal atau kita rekayasa pertumbuhannya. Kita harus benar-benar bisa mencukupi kebutuhan masa pertumbuhan porang ini, terutama
di saat kemarau yang suhu udara sangat panas, itu sangat membutuhkan naungan yang bisa menormalkan suhu udara di lahan atau suhu udara di media tanam. Karena apa lur? Apabila kita bisa menumbuhkan atau menunaskan bibit kata ini, tapi hanya sebatas kita tidak merawat dengan maksimal, nanti hasilnya akan sia-sia. Bibit kata ini setelah tumbuh seperti ini, bibit ini apabila nanti mati, apabila nanti tidak kita rawat dengan maksimal di musim kemarau, bibit kata ini hanya akan mati dan meninggalkan kompos saja. Jadi akan hilang, tidak menghasilkan bibit lagi. Seperti itu lur. Makanya lebih baik budidaya porang itu, menanam kata itu lebih baik dijatuh di musim penanaman. Dan kata yang belum bertunas seperti ini, yang kita beli atau yang kita panen dari lahan, kita simpan di tempat yang kering, tidak lembab. Bisa di tanah, bisa menggunakan rak, bisa dihamparkan di mana saja, atau dihamparkan di tempat terbuka. Kehujanan, kepanasan tidak masalah selama tidak tergenang dan tempatnya tidak lembab. Itu tidak akan merusak bibit katak, apalagi katak yang didapat dari tanaman porang yang sudah dorman. Begitu lur informasi kapan masa tumbuh bibit kata ini dari bibit yang didapat dari tanaman yang sudah dorman, dan sangat mungkin kapanpun bisa ditunaskan. Hanya kita sebagai petani harus mempertimbangkan bagaimana proses pertumbuhan porang ini. Bila ditumbuhkan di luar musim, kita bisa benar-benar mencukupi kebutuhan hidupnya dengan maksimal agar tidak kecewa. Untuk saran saja lur, lebih baik menanam bibit kata ini di lahan nanti di saat menjelang musim tanam datang, sehingga petani tidak membutuhkan biaya operasional atau biaya lain-lain yang tinggi dan mengurangi resiko-resiko kegagalan dalam budidaya porang. Karena akan sangat rugi atau akan sangat kecewa apabila bisa menumbuhkan tunas kata ini di luar musim tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya untuk masa tumbuh di musim kemarau. Oke lor, terima kasih. Semoga informasi tentang masa tumbuh tunas kata ini bisa membantu atau bisa menambah informasi dulur-dulur petani di seluruh Nusantara. Terima kasih lur, terima kasih.